Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, teman-teman. Untuk di pertemuan kali ini, kami akan membahas mengenai Ki Hajar Dewantara, teman-teman. Nah, untuk Ki Hajar Dewantara sendiri, kita mulai dari biodata beliau ya. Nama lengkap yaitu Ki Hajar Dewantara. Nama aslinya yaitu Raden Mas Wardi Suryaningrat, yang lahir di tanggal 2 Mei 1889 tepat di Kadipaten Pakualaman, Yogyakarta, teman-teman. Nah, untuk di sini dia itu penulis di beberapa atau wartawan di beberapa surat kabar ya. Dan yang paling terkenal itu mengenai tulisan beliau yang berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda. Nah, untuk judul aslinya atau dalam bahasa Belandanya Als ik een Nederlander was, teman-teman. Seperti itu ya, mungkin pelafalannya kalau dia yang bisa nanti bisa dijelaskan juga teman-teman mengenai pelafalan dari judulnya tersebut. Nah, tulisan tersebut itu dimuat dalam surat kabar The Express ya, yang saat itu milik dari Dr. Douwes Dekker, teman-teman, di tahun 1913. Selain menjadi penulis dan juga wartawan, di poin 2 ini beliau mendirikan Indische Partij bersama Cipto Mangunkusumo dan juga Douwes Dekker ya. Nah, di sini yang dimaksud Indische Partij itu apa? Untuk Indische Partij itu merupakan partai politik pertama ya. Ini didirikan pada 25 Desember 1912. Merupakan partai Indonesia yang menggaungkan mengenai kebebasan Hindia yang beraliran nasionalisme dan dengan sebutannya yaitu Indi untuk India. Nah, untuk pembentukan partai tersebut bertujuan untuk mempersatukan Hindia Belanda pada saat itu, teman-teman, guna untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ya. Untuk tujuannya seperti itu. Terus yang ketiga, ini mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa ya, yang kenal sekarang ya, teman-teman ya. Jadi pada tanggal 3 Juli 1922, beliau bersama rekan-rekannya mendirikan National Underwich Institute, teman-teman. Dulu sebutannya itu ya. Namun sekarang lebih dikenal ke Perguruan Nasional Taman Siswa, teman-teman, yang ada di Yogyakarta ya, teman-teman ya. Terus untuk Taman Siswa tersebut merupakan sebuah perguruan yang bercorak nasional nih, dengan menekankan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, teman-teman, serta semangat juang untuk memperoleh kemerdekaan di saat itu, teman-teman. Tujuannya seperti itu ya, kenapa didirikan Perguruan Nasional Taman Siswa yang kita kenal sekarang itu. Selanjutnya ini mengenai Menteri Pendidikan Indonesia di tahun 1950 ya. Nah, di masa kemerdekaan sendiri, Ki Hajar Dewantara pun diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan juga Kebudayaan yang pertama di tahun 1950, teman-teman. Bukan hanya menjadi Menteri Pendidikan Indonesia saja, setelah itu beliau juga mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa, teman-teman, dari Universitas Gadjah Mada ya di tahun 1959 ya. Serta diangkat sebagai pahlawan nasional di tahun yang sama, yaitu di tahun 1959. Dan sampai sekarang ini kita mengenal beliau dengan sebutan Bapak Pendidikan Indonesia, teman-teman. Setelah itu bukan hanya perjuangan yang sudah kita pelajari atau kenal, semboyan beliau itu juga masih kita gunakan sampai sekarang, teman-teman, atau masih teringat di benak kita pastinya ya, dari kita masuk di pendidikan formal dari SD, SMP, SMA sampai kuliah pun pasti teman-teman pernah mendengarkan kata-kata berikut. Yang pertama, ingarso tung tulodo, ingarso sung tulodo, teman-teman ya, yang artinya di depan. Jadi sebagai seorang pendidik untuk kita ya, sebagai seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik, teman-teman. Untuk garis besarnya seperti itu. Terus ingarso ing madya mangun karso, itu di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan juga ide. Jadi bisa menempatkan guru tidak hanya atau tidak harus di depan saja, tapi juga bisa menjadi bagian dari siswa tersebut. Yang terakhir, Tutwuri Handayani, teman-teman, yang ada di dasi kita ya pas SD ya. Tutwuri Handayani itu dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan, teman-teman. Jadi selain kita menginformasikan atau memberi pengetahuan di depan, kita juga bisa mendorong dan juga memberikan arah yang baik kepada siswa.
dari belakang teman-teman. Seperti itu, untuk semboyannya selalu kita ingat ya teman-teman ya. Dan Ki Hajar Dewantara itu bukan hanya semboyan saja ya teman-teman ya, Ki Hajar Dewantara ini. Jadi untuk di sini ada Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih kebudayaan dalam masyarakat ya, dan meyakini bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya teman-teman. Dan untuk di sini dalam dunia pendidikan ya fokusnya. Jadi di sini harapan dari beliau, pendidikan dapat menjadi ruang berlatih teman-teman, dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan nih kepada generasi berikutnya ya, biar tidak berhenti di periode tertentu teman-teman. Jadi oleh karena itu, untuk menghasilkan manusia yang berbudaya, maka pendidikan tidak boleh terserabut dari akar budaya kearifan lokal yang menjadi identitas kita sebagai warga atau bangsa Indonesia teman-teman. Jadi sudah merupakan sesuatu yang tepat ya dan penting apabila program pendidikan sekarang ini yang memiliki atau menitik beratkan pada bagaimana supaya generasi muda bangsa ini di samping memiliki kompetensi intelektual, tetapi juga memiliki kompetensi sikap atau karakter ya, yang sejalan dengan nilai-nilai agama, budaya, ataupun sosial yang telah mengkristal di dalam nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara kita teman-teman. Seperti itu ya. Jadi telah menjadi pandangan hidup bagi setiap warga bangsa Indonesia, selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara teman-teman mengenai pendidikan yang diimplementasikan pada budaya. Dari tim kami atau kelompok kami teman-teman memilih budaya ebek ya, budaya yang berasal dari Jawa Tengah, khususnya itu di wilayah Banyumas, Purbalingga, Cilacap, dan juga Kebumen teman-teman. Dan untuk kesenian ebek tersendiri itu termasuk seni tari tradisional ya, yang bercerita tentang kesatria yang berlatih perang teman-teman, untuk mendukung Pangeran Diponegoro ya teman-teman ya, di masa melawan imperialisme kolonial Belanda ya teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk tarian ebek sendiri itu tidak memerlukan teknik koreografi yang rumit, tetapi penarinya itu dituntut untuk bergerak secara selaras dan juga kompak dalam satu gerakan teman-teman ya, satu sama lain sesuai dengan ritme alunan musik gamelan teman-teman. Seperti itu. Budaya tarian ebek tadi teman-teman itu ada beberapa yang kita ambil mengenai nilai pendidikan religius dan juga atau ketuhanan, nilai pendidikan moral, nilai pendidikan sosial, nilai pendidikan kebudayaan, dan juga nilai pendidikan estetis teman-teman. Seperti itu. Nah untuk di sini mulai dari nilai pendidikan religius ya teman-teman ya, karena untuk di sini terus sangat berkaitan sekali di dunia pendidikan bahwa kita selalu mengajarkan mengenai ketuhanan ya teman-teman ya, untuk rasa syukur seperti itu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya mengenai nilai pendidikan moral, untuk di sini dari budaya ebek itu lebih ke bertanggung jawab teman-teman. Jadi di sini itu dilihatkan sikap dan perilaku seorang teman-teman dalam melaksanakan tugas dan juga kewajiban terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara, dan juga Tuhan Yang Maha Esa teman-teman. Jadi nilai tanggung jawab pada pertunjukan seni ebek ini itu ada di proses pengrawit teman-teman, atau lebih tepatnya itu para anggota akan menempati tempat masing-masing dan melaksanakan tugasnya secara tertib. Begitupun di dunia pendidikan ya teman-teman ya, kita ajarkan untuk siswa untuk selalu bertanggung jawab dengan tugas atau kewajiban sebagai siswa seperti itu. Terus nilai pendidikan sosial teman-teman, untuk di sini jelas ya, karena ini atau budaya ebek sendiri itu tidak bisa dilakukan perorangan teman-teman, dan juga di sini kan pasti diperankan banyak orang. Jadi ada sikap gotong royong teman-teman dan juga toleransi ya. Gotong royong sendiri merupakan segala sesuatu ya untuk kerjasama dan juga kebersamaan. Untuk toleransi sendiri ini sikap positif teman-teman, seperti saling menghargai dan menghormati ya. Dan juga berlaku di dunia pendidikan, kita mengajarkan untuk selalu gotong royong dan juga toleransi terhadap suku, ras, budaya, latar belakang apapun yang berbeda, kita tetap harus menghargai teman-teman atau menghormati ya, walaupun kita beda seperti itu. Selanjutnya nilai pendidikan budaya ini berkaitan dengan masyarakat teman-teman. Ini ada adat istiadat seperti itu, terus kepercayaan seperti budaya kan
sebagai suatu keyakinan yang dipercayai oleh sekelompok masyarakat untuk budaya ebek ini di Banyumasan tadi ya teman-teman ya. Jadi mengenai kepercayaan di daerah tersebut teman-teman. Terus yang terakhir nilai pendidikan estetis teman-teman, yang berupa gerakan tari. Terus untuk tata rias, karena sebelum pentas pasti kan ada persiapan untuk gerakan tarian itu bagaimana, walaupun tidak harus kompak tapi harus sesuai dengan alunan gamelan tersebut teman-teman. Tata rias dengan pakaian yang ada di gambar tadi ya di slide sebelumnya. Dan untuk aksesoris yang digunakan selama pertunjukan apa, terus tata busananya seperti itu ya teman-teman ya. Itu masuk ke nilai pendidikan estetis yang gimana ketika kita melakukan apapun pasti ada persiapan teman-teman, dan juga ada kreativitas di dalamnya ya mengenai estetis tersebut teman-teman. Terus dari penjelasan kelompok kami ini ada beberapa atau ada simpulan teman-teman ya mengenai implementasi pendidikan atau pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan budaya ebek tersebut teman-teman. Untuk di sini saya bacakan ya teman-teman ya simpulan menurut kelompok kami teman-teman. Nah, untuk di sini pendidikan itu dalam pertunjukan seni ebek di daerah Banyumasan ya memiliki nilai pendidikan yang terkandung dalam pertunjukan seni ebek tersebut teman-teman. Selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, terdapat nilai positif yang dapat diambil untuk dijadikan bahan ajar. Nilai-nilai pendidikan tersebut merupakan nilai pendidikan religi atau ketuhanan, nilai pendidikan moral, nilai pendidikan sosial yang terdapat dalam pertunjukan seni ebek, meliputi gotong royong dan juga toleransi, serta nilai pendidikan budaya dan juga nilai pendidikan estetis teman-teman. Berikut untuk informasi atau materi yang bisa kami sampaikan teman-teman ya. Apabila ada salahnya, saya mewakili kelompok 5 mohon maaf. Ini tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.